Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, Uni Eropa atau mayoritas negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat, adalah negara maju dan kaya dengan pendapatan per kapita dan kualitas hidup yang sangat tinggi. Begitu pula di sektor industri teknologi tinggi. Uni Eropa memiliki ekosistem sektor industri teknologi yang sangat berkualitas. Mereka memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi, layaknya Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, atau China. Namun faktanya, di sektor teknologi tinggi strategis super vital, layaknya microchips, teknologi node logika tinggi, mereka diketahui jauh tertinggal daripada raksasa semikonduktor utama lainnya, seperti halnya Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, bahkan Tiongkok, terutama negara-negara Asia Timur. Blok negara di Asia yang saat ini memiliki sumber daya manusia yang tak kalah dari Barat dan Amerika Serikat. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Padahal saat ini, sektor industri chips logika tinggi dan AI adalah sektor paling vital. CPU cerdas, GPU, NPU, TPU, FPGA, dan sebagainya adalah inti segala teknologi yang ada. Mereka adalah otak yang membuat seluruh teknologi modern bekerja, penentu hegemoni ekonomi masa depan, yang tentunya sangat menentukan kemandirian suatu negara. Namun faktanya, dengan kapabilitas sumber daya unggul, ternyata Uni Eropa jauh tertinggal daripada negara-negara Asia Timur. Bahkan China yang saat ini tengah ditekan habis-habisan oleh Barat untuk dapat merevolusi industri chips node tinggi mereka, masih berdiri mengungguli industri semikonduktor Eropa. Ya, seperti yang kita tahu, Uni Eropa saat ini juga masih menjadi blok penguasa industri teknologi, tapi tidak di sektor semikonduktor, terutama untuk skala fabrikasi besar atau foundry pengecoran semikonduktor murni. Diketahui, Uni Eropa sangatlah lemah, meski saat ini ASML Belanda satu-satunya perusahaan Eropa yang memonopoli teknologi EUV litografi yang sangat menentukan untuk menciptakan chips node sangat tinggi, 5 nanometer ke bawah. Tapi tetap saja keunggulan tersebut sulit untuk dimaksimalkan oleh mayoritas negara-negara maju Eropa. Bahkan Inggris, Jerman, Prancis, dan sebagainya tampaknya sangat sulit untuk membangun manufaktur microchips raksasa layaknya negara-negara Asia Timur. Padahal di bidang manufaktur teknologi tinggi lainnya, seperti halnya otomotif, aviasi, industri mesin berat, energi, dan teknologi riset sains fisika, seperti halnya CERN dan sebagainya, mereka menjadi yang terdepan. Ya, menurut Chris Fouquet, pakar teknologi Eropa sekaligus CEO ASML Holding, menurutnya ada beberapa faktor yang melemahkan Uni Eropa di sektor manufaktur atau foundry pengecoran murni industri microchips teknologi tinggi. Yang pertama, Uni Eropa terlambat masuk ke sektor industri chips modern. Eropa lebih berfokus pada teknologi mesin, otomotif, dan aviation. Menurutnya, saat Amerika Serikat dan Asia Timur agresif melakukan inovasi dan investasi besar sektor vital tersebut, terutama pada teknologi leading edge node logika tinggi di tahun 1990-an ke atas. Meski faktanya Uni Eropa juga mulai masuk dan melakukan investasi di sektor ini pada era tahun 80-an, era awal industri semikonduktor lahir, layaknya Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Tapi mereka enggan berinvestasi besar di tahun 1990-an, terutama untuk meningkatkan infrastruktur manufaktur besar. Ya, keterlambatan Eropa membuat mereka melewatkan 3 era utama semikonduktor. Yang pertama, era PC dan CPU awal di tahun 1980-an, yang akhirnya dikuasai Amerika Serikat, Intel atau AMD. Yang kedua, era mobile prosesor pada tahun 2007 hingga 2015, yang akhirnya dikuasai oleh Amerika Serikat dan Asia, seperti halnya Qualcomm, Apple, Samsung, MediaTek, yang akhirnya juga berdampak pada kehancuran Nokia. Dan yang ketiga, era GPU dan AI akselerator pada 2015 hingga saat ini, yang saat ini dikuasai oleh Nvidia, AMD, Huawei, Biren Teknologi, dan sebagainya. Alhasil, manufaktur atau foundry yang dimiliki Uni Eropa tak bisa bersaing dengan kekuatan modal Asia, karena Uni Eropa memang saat itu tak memprioritaskan investasi di sektor ini. Satu-satunya perusahaan yang terus melakukan investasi besar hanya ASML.
Tapi ASML bukanlah foundry pengecoran untuk membangun microchips. ASML hanya fokus untuk alat produksi chips. Alhasil, hingga kini Uni Eropa tak memiliki satupun foundry raksasa yang mampu memproduksi dan melakukan fabrikasi chips secara total, dari mulai pengecoran, fabrikasi, dan litografi hingga assembly. Layaknya foundry Asia Timur seperti halnya TSMC, Samsung, atau SMIC Cina. Dan yang paling membuat Uni Eropa semakin tertinggal, diketahui mereka tidak pernah berani mengambil resiko dan berinvestasi besar. Karena faktanya, industri manufaktur chips adalah kapital besar dan berisiko sangat tinggi. Karena persaingan di sektor ini berjalan tiap detik. Sedikit saja mereka lengah dalam inovasi, pasti akan tertinggal dan tergilas. Hal itulah yang membuat manufaktur chips utama Eropa, seperti halnya Infineon, ST Microelectronics, atau NXP Semiconductor, tertinggal jauh karena para pembuat kebijakan Eropa enggan mengambil resiko dalam investasi. Alhasil saat ini, Infineon, ST Microelectronics, atau NXP hanya mampu memproduksi chips logika rendah atau node tinggi di atas 28 nanometer. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Asia Timur yang benar-benar jor-joran untuk bersaing di sektor ini. Sebut saja TSMC Taiwan yang harus menggelontorkan dana sekitar 32 miliar dolar per tahunnya untuk inovasi dan eksperimental, juga memodernisasi manufaktur secara rutin. Samsung, Intel, atau SMIC China rata-rata menggunakan investasi sekitar 15 hingga 20 miliar dolar setiap tahunnya, dibanding dengan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang hanya melakukan investasi hanya sekitar 900 sampai 1,2 miliar dolar. Selain itu, negara-negara Eropa juga mengalami fragmentasi politik dan kebijakan yang sulit untuk difokuskan. Berbeda dengan negara-negara Asia Timur yang memiliki strategi terpusat dengan sokongan, subsidi, dan dukungan pemerintah yang solid. Sedang Uni Eropa lebih terfragmentasi, terdiri dari banyak negara dengan kebijakan industri yang berbeda. Selain itu, mereka juga telah memfokuskan untuk sektor lain, seperti halnya industri otomotif, aviation, atau teknologi mesin, yang membuat sulit untuk memadukan keputusan-keputusan solid. Investasi tidak fokus dan terjadi persaingan internal. Hal itulah yang membuat talenta-talenta Eropa lebih memilih untuk pindah ke Amerika Serikat atau ke Asia Timur, yang jauh lebih menjanjikan dan memberi harapan yang pasti. Ya, meski ASML saat ini adalah jantung semikonduktor global, tapi mirisnya Eropa tak memiliki foundry atau pabrik chips kuat untuk memanfaatkan keunggulan tersebut. Selain itu, Uni Eropa juga hanya memiliki pasar konsumen yang kecil. Kesimpulannya, mengapa Eropa tertinggal dari Amerika Serikat dan Asia Timur di sektor strategis chips node tinggi? Yang pertama, mereka melewatkan 3 era, yakni PC, mobile, dan AI. Yang kedua, Uni Eropa terlalu terfragmentasi. Bahkan TSMC dan Intel berkali-kali menyebut Eropa terlalu rumit dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, yang sulit untuk fokus pada satu tujuan utama. Selain itu, mereka diketahui tidak memiliki pasar domestik yang kuat. Yang ketiga, Uni Eropa tak berani berinvestasi besar, yang membuat mereka akhirnya tak memiliki manufaktur atau foundry raksasa. Satu-satunya keunggulan Uni Eropa di bidang semikonduktor hanya di sektor alat produksi, seperti halnya ASML, Carl Zeiss, dan Trump di sektor alat litografi, yang saat ini sangat dibutuhkan untuk seluruh industri semikonduktor di dunia. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus mengapa Uni Eropa bisa sangat tertinggal di manufaktur chips logika tinggi, padahal mereka memiliki sumber daya yang unggul. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Manufaktur Semikonduktor Uni Eropa mengabarkan